Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Melanjuti tentang hikmah menumpahkan darah hewan atau berakikah dan berkorban. Hikmah yang pertama telah Al-Fakir jelaskan pada pertemuan yang lalu. Hikmah yang kedua di sini adalah al-adhiyah atau menumpahkan darah hewan berkurban di hari Idul Adha, amalan yang disunahkan, baik berkurban untuk dirinya, keluarga, ataupun untuk orang lain. Berkurban bukan hanya diperuntukkan untuk diri kita sendiri atau diperuntukkan untuk bagi yang menunaikan haji saja. Disunahkan bagi siapa saja yang merasa mampu, bahkan ada yang mengatakan diperbolehkan meskipun dengan cara berhutang, karena berkurban merupakan sunnah muakkadah. Bukan hanya untuk orang yang hidup saja berkurban ini, bahkan diperbolehkan juga bagi yang telah wafat, baik untuk kedua orang tua dihadiahkan untuk mereka, diperbolehkan dan pahalanya akan sampai kepada mereka. Ikhwan dan akhwat sekalian, ada sebuah riwayat yang mengatakan atau menceritakan dari inti riwayat tersebut, Imam Ali alaihissalam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi selalu berkorban untuknya setiap tahun. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi semasa hidupnya, beliau selalu berkorban untuk istrinya Sayyidah Khadijah alaihissalam yang sangat dicintainya setelah Sayyidah Khadijah wafat. Pahalanya diperuntukkan atau dihadiahkan untuk mereka yang telah wafat. Jadi berkorban diperbolehkan bagi yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Demikian pula dengan akikah. Jika dia di masa hidupnya belum diakikahkan, lalu sanak keluarganya ingin mengakikahkan keluarganya yang telah wafat, diperbolehkan dan mendapatkan pahala bagi atau diperuntukkan kepada mereka yang telah wafat. Akikah sunnah muakkadah di hari ketujuh setelah dilahirkan anak tersebut, jadi anak laki-laki ataupun anak perempuan. Nah, ini sudah Al-Fakir bahas di pertemuan yang lalu, bisa dirujuk di bab tentang akikah. Masalah berikutnya adalah masalah menumpahkan darah hewan yang sangat dianjurkan. Bahkan saat kita menempati rumah baru, baik rumah milik kita ataupun bukan, yaitu rumah yang kontrakkan, disunahkan untuk berkorban hewan dan dagingnya dibagikan untuk fuqara wal masakin. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat yang intinya bahwa meskipun kita hanya membuat sebuah kamar, itu dianjurkan untuk mengorbankan hewan. Atau kita membuat toko dan kita ingin berdagang, dan itu sangat dianjurkan untuk kita berkorban untuk suksesnya ke depan dari jualan kita atau dagangnya kita. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa inti dari riwayat tersebut atau kandungan dari riwayat tersebut, barang siapa yang membangun rumah, sembelihlah hewan yang gemuk, dan saat menyembelih berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jauhkan kami dari gangguan manusia dan jin, dan berkahkan kami dan anak-anak kami. Doa yang sederhana tapi memiliki makna atau hikmah dari berkorban yang sangat dalam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dibalik hikmah itu semua? Ikhwan dan akhwat sekalian,
Kenapa harus menumpahkan darah hewan atau berkurban? Kenapa tidak memberikan uang saja kepada mereka kaum miskin? Kenapa harus darah hewan yang dikurbankan? Di sini ikhwan dan akhwat perlu diketahui, pertama, ada kebersamaan dan ada kepedulian antara kita dan kaum fuqara wal masakin. Di saat anak berkurban, maka anak akan makan dagingnya dan kaum miskin pun akan memakan dagingnya, menandakan kesamaan dalam satu makanan atau satu hidangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah jin atau makhluk yang gaib, yang kasat mata, yang tidak bisa kita jangkau atau kita lihat. Makhluk jin ada dua, ada yang soleh dan ada yang tidak soleh, ada yang muslim, ada yang non muslim. Bahkan iblis berasal dari jin. Mereka diperintahkan untuk sujud tapi menolaknya. Fasajadu illa iblis. Mereka sujud kecuali iblis, yang mana iblis adalah bagian dari jin, atau sebelumnya dia adalah jin, lalu ketika dia menolak untuk sujud baru disebut dengan iblis, yaitu makhluk yang jauh atau tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis ialah jin yang menentang untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Jin memang diciptakan oleh Allah mempunyai kemampuan untuk mendatangkan mudarat bagi manusia secara fisik ataupun secara jiwa. Sebab itu kenapa kita dianjurkan untuk akikah dan berkorban? Bagi yang mampu sangat dianjurkan, sangat-sangat diharuskan. Sebab untuk mencegah mudarat dan segala penyakit dari gangguan jin ataupun setan, yaitu kepada anak kita nanti di masa pertumbuhan dan di masa depannya. Jadi hikmah berkorban ataupun berakikah adalah untuk keselamatan dari diri orang yang berkorban, dan yang berakikah adalah bagi si anak yang akan tumbuh ke depannya. Tumbuh ke depannya nanti ditentukan baik secara jasmani atau rohani itu adalah dengan akikah. Memang kita tidak merasakan setelah kita akikah apa yang akan terjadi, tapi di balik itu kita tidak tahu. Allah yang mempunyai jalan, Allah yang mempunyai kerjaan semuanya. Kita tidak mengetahui, kita hanya melakukan apa yang dituntun untuk kita di dalam mengarungi kehidupan. Lalu apa hubungannya dengan menumpahkan darah atau berkurban? Para ulama mengatakan darah adalah sumber kehidupan manusia. Tanpa aliran darah, manusia tidak akan bisa hidup. Menumpahkan darah adalah hal yang menakutkan, baik darah hewan apalagi darah manusia, sebagaimana yang terjadi di sebagian negara. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Menumpahkan darah akan membuat alam jin dipenuhi rasa takut. Mereka akan lari takut hingga menjauhi manusia yang akan berkorban atau berakikah, menumpahkan darah hewan, menyembelih hewan. Bahkan disunahkan menumpahkan darah atau berkorban itu di setiap bulan atau tahun untuk menghindari dari musibah atau penyakit. Ini salah satu hikmah berkurban dan akikah. Ada yang bertanya, kenapa tidak sholat atau membaca doa saja? Perhatikan ikhwan dan akhwat sekalian, dalam haji ada ritual lempar jumroh atau kerikil. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan lempar batu untuk mengusir setan-setan?
Kenapa tidak dengan membaca Al-Quran atau membaca doa saja? Lempar jumroh perbuatan nyata yang mempunyai tujuan, bukan hanya sekedar melempar saja. Akikah dan berkurban juga demikian, perbuatan nyata. Salah satu tujuannya menolak atau mengusir gangguan-gangguan dan penyakit-penyakit, baik gangguan dari setan dan jin, untuk diri kita dan anak-anak kita yang baru dilahirkan. Sebagaimana juga lempar jumroh dalam haji. Tawaf dalam haji juga demikian. Kenapa harus memutari Ka'bah sampai 7 kali? Kenapa tidak membaca Al-Quran di hadapan Ka'bah, di depan Ka'bah, dan membaca doa? Kenapa tidak demikian? Kenapa tidak sholat saja di depan Ka'bah? Tawaf perbuatan nyata yang dijadikan sebagai simbol untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan lempar jumroh, dan itu telah terjadi sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula dengan akikah dan berkurban, menumpahkan darah hewan sebagai simbol. Tak ada bedanya dengan lempar jumroh dan tawaf sebagai simbol untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahwa yang mendekatkan atau yang bertakwa adalah yang mereka bisa berkorban. Hikmah lainnya adalah, ikhwan dan akhwat sekalian, pentingnya menumpahkan darah hewan atau berkurban dan akikah, lebih khusus berkurban atau lebih afdol berkurban daripada bersedekah. Ada yang namanya sedekah dan ada yang namanya kurban. Sedekah bisa kita lakukan dengan cara dan sesuatu apapun. Nabi SAW bersabda, imatatul adza anit thariq sedekah. Jika ingin terhindar dari gangguan di jalan, bersedekahlah. As-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah menolak bala. Ketika kita ingin berpergian, kita disunahkan, dianjurkan untuk bersedekah, meskipun dengan uang 1000 perak kepada orang yang berhak. Berbeda dengan berkurban. Kurban itu memberikan sesuatu yang mulia, memberikan sesuatu yang kalian cintai, memberikan sesuatu yang mulia disebut dengan berkurban. Karena itu berkurban lebih mulia dari bersedekah. Yang disebut dengan berkurban, sekali lagi ikhwan dan akhwat, adalah memberikan sesuatu yang kita cintai. Misal seorang ustadz yang mengajar mempunyai waktu 40 menit, lalu ustadz itu memberikan waktu lebih 10 menit untuk mengatasi masalah-masalah muridnya, maka si ustadz itu telah mengorbankan waktu 10 menit yang dia cintainya, yang harusnya dia gunakan untuk hal yang lain. Misalkan ada seorang pedagang yang memberikan hasil penjualannya 100.000 kepada orang lain, hal ini disebut dengan bersedekah. Dia memberikan hasil penjualannya 100.000 kepada orang lain, disebut dengan sedekah. Tapi saat ia membangun sesuatu dengan harta yang dia milikinya dari hasil di jerih payah dia bertahun-tahun, dia membangun dengan harta yang dia cintainya itu untuk membangun misalkan TPG atau sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, maka itu disebut dengan berkorban. Berkorban terletak pada apa yang kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan disebut sebagai orang yang taat, berbakti kepada Allah hingga engkau menginfakkan, mengeluarkan
apa yang kalian cintai, maka kita belum dikatakan sebagai orang yang taat atau bertakwa jika belum mengorbankan sesuatu yang kita miliki. Ikhwan dan akhwat sekalian, sedekah tidak demikian. Itulah kenapa berkurban lebih mulia dari bersedekah. Sebab itu orang alim, kalau kita lihat orang alim yang peduli kepada agamanya, maka hidupnya dan seluruh yang dia miliki dan dia cintai dia korbankan, dan hidupnya tidak berlebihan di atas penderitaan kaum muslimin. Itulah orang alim yang mengorbankan baik hartanya dan umurnya, yang mana dia peduli dengan agama. Ini saja ikhwan dan akhwat sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Al-Fakir dan untuk kita semua. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.